Saya sedang dalam perjalanan pagi lagi ke kantor. Suasananya cukup lumayan gelap meskipun sudah agak siang sebenarnya, sesuai dengan perakiraan cuaca dari BMKG bahwa hari ini Jakarta dan Jabodetabek khususnya itu diguyur hujan ya. Memang betul, sejak Bogor tadi perjalanan saya gelap, bahkan sempat hujan lumayan deras nih agak. Ya, di beberapa waktu lalu saya pernah membuat satu video terkait dengan menikmati proses. Artinya apa? Ada kita itu memiliki rasa bahagia, rasa senang bukan hanya saja saat melihat hasilnya, tapi juga saat berprosesnya gitu. Ketika kita senang menanam, maka proses menanam, proses memelihara itu adalah merupakan rasa kebahagiaan. Nah, kemudian ketika misalnya menghasilkan hasil tanaman itu bagus, menghasilkan berbunga atau berbuah dan bisa dinikmati, nah maka tidak hanya bahagia, tidak hanya senang, kita menjadi bangga. Oh, jadi dari upaya yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan itu ternyata membuahkan hasil yang bagus. Di sanalah muncul bangga. Pagi ini seperti biasa Jumat saya mendengarkan sebuah acara radio yang rutin di tiap Jumat itu dengan tajuk Smart Happiness, dan kebetulan membahas terkait dengan konsep bangga, rasa bangga. Lagi-lagi saya mencoba narasikan ulang sebagai bahan pengingat bagi saya pribadi tentunya. Apa itu bangga? Apakah kita sudah merasa bangga dengan diri kita? Suatu pertanyaan. Saya pernah mengingat sebuah cerita seorang anak yang ketika di SMA berprestasi sangat bagus, bahkan bisa menempuh atau mengikuti event-event perlombaan lah seperti itu sampai tingkat nasional dalam bidangnya. Suatu ketika lulus SMA, anak yang bersangkutan mengikuti ujian masuk sebuah universitas sesuai dengan bidang yang dia senangi, yang selama ini memang di SMA-nya menunjukkan prestasi yang bagus. Apa yang terjadi ternyata seperti kita ketahui, memang ketika kita memilih suatu universitas, maka di sana akan bukan bicara lagi hanya prestasi seorang anak, tapi juga bicara peluang. Karena mungkin ketika di sana banyak peminat dengan jumlah yang terbatas, tentu peluang untuk diterima persaingannya semakin banyak, atau mungkin ada hal-hal lainnya gitu. Bisa jadi mungkin yang ikut itu udah mereka yang mengikutinya sudah beberapa kali gitu. Nah, apa yang terjadi ketika misalnya seorang anak yang sudah punya keinginan, minat kepada satu bidang atau satu universitas, kemudian pada saat itu ternyata tidak diterima, ada dua hal yang mungkin dilakukan. Bisa jadi melupakan minat awalnya, kemudian berpindah ke sekolah lain yang
memang sudah pasti diterima, walaupun misalnya ke sekolah swasta dan dengan biaya yang lebih tinggi misalnya, atau memang tetap fokus ingin sekolah di tempat itu sesuai dengan bidang yang dia sukai, karena di sanalah ada kecocokan dengan hati dan minatnya tentunya. Nah, ketika mengikuti sekolah di tempat lain misalnya, meskipun dengan biaya yang lebih mahal dan orang tuanya mampu, maka apakah si anak itu akan memperoleh rasa bahagia atau bangga? Tentu akan berbeda dengan ketika dia dengan upayanya sendiri bisa ikut diterima di sekolah yang ia inginkan dengan bidang yang ia sukai, dibanding misalnya sekolah di tempat lain yang karena kemampuan orang tuanya tetap bisa masuk meskipun dengan biaya yang lebih mahal. Nah, ketika yang diambil pilihan adalah sekolah yang tempat lain yang biaya lebih mahal, maka dia tidak akan menemukan rasa bangga. Kalaupun ada rasa bangga, yang bangga itu orang tuanya karena mampu menyekolahkan atau membiayai sekolah anaknya di tempat yang lebih mahal misalnya. Tapi tidak bagi si anak itu. Nah, kemudian ketika si anak itu memilih pilihan yang kedua, memilih untuk tetap berusaha, tidak mengambil sekolah lain yang meskipun orang tuanya mampu untuk membiayai, tetap berusaha untuk bisa diterima di tempat yang ia inginkan, meskipun harus menunda 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu, apakah itu kursus atau apakah itu belajar sendiri atau upaya lain, yang pada akhirnya ingin mengikuti seleksi ulang di tempat yang diinginkan itu, itulah yang disebut dengan upaya atau effort. Dan ketika pada saatnya tahun berikutnya mengikuti seleksi lagi dan diterima, maka di sanalah akan menghasilkan rasa bangga yang luar biasa. Jadi yang namanya rasa bangga itu adalah hasil dari upaya. Tidak ada kebanggaan yang dihasilkan tanpa upaya. Given, misalnya ketika seorang anak mendapatkan hadiah di ulang tahunnya sebuah kendaraan dari orang tuanya, apakah ia bangga? Sebenarnya bukan bangga, bahagia, senang mungkin. Karena yang didapatkan itu bukan dari upayanya sendiri, bukan dari hasil jerih payah. Sehingga ada satu rumus yang saya coba tangkap dari acara Smart Happiness ini adalah bahwa yang namanya rasa bangga itu adalah akumulasi dari effort atau upaya, kemudian achievement, capaian atau prestasi, dan result atau hasil. Ketika ada hasil yang didapat tanpa melalui upaya diri sendiri tentunya, maka tidak akan melahirkan rasa bangga. Seperti tadi yang kita mendapat pemberian dari orang lain, dari orang tua, sebagus apapun, seberapa besar minat kita untuk memperoleh barang tersebut, maka tidak akan menghasilkan rasa bangga. Yang ada hanya senang atau bahagia.
karena bukan dari hasil upaya kita untuk memperoleh barang tersebut. Demikian juga ketika ada upaya, ada achievement tapi belum memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka ini juga belum sampai ke rasa bangga. Jadi effort, achievement, dan result itu adalah kunci yang ketika terakumulasi ketiganya akan menghasilkan rasa bahagia. Contoh lain misalnya ketika kita atau siapapun yang memperoleh pekerjaan, memperoleh jabatan, memperoleh posisi, memperoleh kedudukan yang tidak dihasilkan dari effort, upaya, etos kerja yang dilakukannya sendiri, maka ketika menduduki jabatan itu sebenarnya bukan bangga yang didapat. Meskipun ada rasa bangga, itu rasa bangga yang semu, karena pasti di dalam hatinya ada sesuatu, karena hati tidak bisa dibohongi. Jadi misalnya ketika kerja biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba dapat promosi atau dapat pekerjaan yang hasilnya luar biasa, kedudukan yang luar biasa misalnya, maka yang didapat adalah bukan bangga, karena nuraninya justru sebenarnya mungkin menolak. Seharusnya saya tidak dapat posisi ini, tapi karena ada upaya pihak lain misalnya yang menyodorkan, yang membackup, atau lainnya misalnya ada hubungan kekerabatan dan lain-lain, maka ini tidak akan menghasilkan rasa bangga. Oke sahabat, salam sehat. Semoga kita menemukan rasa bangga pada diri kita sesuai dengan konsep yang tadi, bahwa bangga itu dihasilkan dari upaya kita sendiri. Salam.